Jamahlah hidupku Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu. Jamahlah hidupku Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu. Jamahlah hidupku Tuhan. Malam hari ini sembah Dia. Kami rindu jamahan yang tidak biasa Tuhan. Kami rindu pribadi-Mu, Kau nyatakan bagi setiap kami. Sembah Dia dengan haus dan lapar. Sembah Dia. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hadirat-Mu, Yesus. Rana malam ya rana masih. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat kami percaya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah Rana malam rana mata kaya rana masyekerene baba. Kami rindukan Roh Kudus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Mari kita rasakan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Kurasakan kasih-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat. Percaya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Rindukan mujizat itu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin, amin ya. Di tempat di sini curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Bapa yang mengasihi kami. Amin. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa Roh Kudus. Kurasakan siapa yang merindukan kuasa Tuhan tercurah, curahkanlah kuasa-Mu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi curahkanlah kuasa. Oh, tidak henti-hentinya kami berseru kepadamu. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu. Ya Radha Shanda Karana Baba. Oh Yesus, curahkanlah mujizat terjadi sekarang. Hadirat-Mu kurasakan. Amin. Saat ini urapan-Mu kurasakan. Saat aku menyembahkan hadirat-Mu kurasakan. Saat ya Radha Shanda Radha Kaya Radha-Mu kurasakan. Saat aku menyembahkan, katakan hadirat-Mu kurasakan. Ya Tuhan, saat ini, amin. Saat ini urapan-Mu kurasakan. Saat aku menyembahkan hadirat-Mu. Syarada bala barada baba baba baba. Rada maya rada basyenda rada batakarada-Mu. Kurasakan saat aku
kasih. Saat ini ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Inilah gerejamu yang datang menyembah Kau Yesus. Nyatakanlah dirimu ketika firman-Mu disampaikan. Nyatakanlah dirimu kepada setiap kami. Mengangkat setiap kelemahan fisik, kelemahan mental. Duka cita Kau ganti dengan penghiburan. Kekuatan yang baru, kesembuhan, pemulihan sedang yang Kau kerjakan. Roh keberanian yang Kau curahkan. Pengurapan yang baru yang segar. Membuat kami mengerti kebenaran firman-Mu. Berani untuk melakukannya. Oh, terpujilah Kau Yesus. We welcome you, Holy Spirit. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kehadiran-Mu yang begitu kuat dan nyata akan semakin membuat firman-Mu ini Tuhan. Kami mengerti dan tertancap dalam hati kami. Amin. Dan kami mau melakukannya. Dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Berikan pujian kepada kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Wah, luar biasa saudara, sudah hari keberapa nih? Hari kelima? Hari ketujuh. Wah, hari ketujuh, luar biasa. Dan hari ini kita juga ada kedatangan tim dari Sentul. Boleh mungkin yang Sentul boleh pakai berdiri dulu. Termasuk Pak Thomas kali. Berikan tepuk tangan dong kepada mereka, luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Ibu, Bapak Ibu. Baik saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul karena diberikan teksnya yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-12. Itu jangan bodoh terantang karunia-karunia rohanimu. Bagaimana kita punya sikap terhadap karunia-karunia rohani dan bagaimana operasinya di dalam gereja. Dan karena itu tolong tim multimedia bantu saya untuk memberikan firman Tuhan ya. Ayo kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Jadi nggak ada di slide, bisa di switch dulu ke, ya bisa kasih firman. Kalau nggak saya bacakan, karena saya punya yang TB2, ada TB1 ya. Thank you. Sorry tadi baru disampaikan. Bisa? Oke, ayo mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. 1, 2, 3. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat 2. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa pikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ayat yang keempat, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya semua dalam semua orang. Ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Tapi kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain
Roh memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Terima kasih. Boleh di switch kepada PPT-nya yang lain, yang tadi lagi. Saudara-saudara, coba bayangkan ini. Ya, kenapa menjadi nggak bisa ya? Oke, nyala nggak? Oh, sorry ini. Soalnya mesti disuruh. Mesti ke sini katanya. Oke. Kalau enggak bantu saya nanti deh. Ya, saudara-saudara coba bayangkan teknisi ini. Mungkin saudara-saudara sini ada yang pernah bekerja sebagai teknisi listrik. Terutama kalau itu sutet ya, tegangan tinggi. Nah bayangkan bila saudara nggak pernah belajar tentang safety-nya. Bagaimana untuk menghubungkan satu demi satu panel-panel yang ada. Nah saudara, tiba-tiba saudara mulai utak-atik semua itu. Bukan hanya itu sesuatu yang jahat, ya mungkin juga saudara tulus mau utak-atik, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Bukan saudara mungkin tidak bersemangat, wah apalagi kalau mati lampu gitu ya, anak masih kecil, kita berusaha untuk membereskan peralatan listrik kita misalnya. Tetapi saudara-saudara, ini justru yang terjadi kalau kita tidak mengerti akan menjadi sangat berbahaya. Oh kesini ya. Nggak jalan nih kayaknya kalau nextnya. Oh ya udah. Nah Bapak Ibu, pada hari ini di tengah-tengah keadaan di mana Rasul Paulus menulis surat ini sama sebenarnya dengan gambaran kita sekarang di kota besar. Bahwa apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ini, terjadi satu kekacauan pada waktu di gereja Korintus. Dan ternyata di dalam gereja Korintus yang penuh dengan karunia-karunia rohani terjadi perpecahan, terjadi kesombongan rohani, terjadi clicking, grup-grup yang merasa dirinya lebih hebat, yang lebih kaya, lebih rohani. Tapi juga terjadinya penyalahgunaan rohani. Penyalahgunaan karunia-karunia rohani. Ternyata Paulus bilang karena mereka bodoh. Itu sebabnya saya beri judul jangan bodoh terhadap karunia-karunia. Karena itu bukan dari saya, itu dari Paulus. Itu dari perkataan Paulus di dalam ayat yang pertama. Ya dikatakan sekarang mengenai hal-hal rohani. Dia bicara mengenai pneumatikon. Belum karunia-karunia rohani. Kalau ayat 1 ini dia bicara mengenai hal-hal rohani. Hal-hal rohani itu ada 3 hal yang menjadi persoalan gereja dalam ketidaktahuan mereka. Yang pertama tentang kenaikan dan kedatangan Yesus Kristus. Tapi juga tentang karunia rohani. Yang ketiga tentang porsi orang Israel. Apakah Israel diselamatkan? 3 hal ini menjadi ketidaktahuan gereja pada awal. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan teks ini begitu serius. Dia katakan, aku mau kamu jangan menjadi agnostik. Itu katanya. Aku mau kamu tidak menjadi agnostik, tidak menyadari atau bodoh atau tidak tahu tentang hal-hal rohani ini. Yang 3 hal tadi. Dan salah satunya adalah tentang karunia atau operasional karunia rohani di dalam gereja Tuhan. Bagaimana manifestasi Roh Kudus. Itu sebabnya gereja Tuhan itu pecah. Hanya karena penafsiran yang gak benar tentang hal-hal rohani. Pneumatikon. Hal-hal yang dari Roh Kudus. Termasuk salah satunya nanti kita bicara Paulus lanjutkan dalam ayat 4. Yaitu karismata. Jadi ini bukan teori teologi saudara-saudara. Ini bicara mengenai bagaimana firman Allah yang hidup mengubah cara pandang kita sendiri tentang perkara-perkara rohani. Nah karena itu, saya ingin melihat kepada saudara,
Ya. Apa yang, ini ke atas apa ke bawah ya? Ininya kalau nextnya kemana ini? Oh ke atas ya? Oh ya mesti naik ke surga ya. Padahal kita sedang turun Roh Kudus nih. Kita sedang naik ke surga nih. Haleluya. Oke. Nah saudara-saudara ini yang akan kita bahas. Bahwa setiap orang percaya, katakan sama-sama setiap orang percaya. Ya, yang dipenuhi Roh Kudus itu dipanggil untuk hidup dalam keterbukaan yang aktif. Yang terhadap apa? Manifestasi roh yang beragam. Jadi bukan cuma satu roh, maksudnya karunia-karunia atau manifestasi Roh Kudus itu ada beragam. Tetapi bersumber dari Trinitas yang sama. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang bekerja di dalam karya manifestasi ini. Dan ini diberikan untuk keuntungan jemaat. Katakan untuk keuntungan bersama. Ya, bukan untuk properti pribadi. Karunia tidak diperuntukkan untuk cari duit. Bukan. Tetapi dikatakan untuk kepentingan bersama dan ketidaktahuan tentang hal ini menjadi bahaya yang nyata di dalam gereja. Ini menjadi bahaya serius kalau gereja nggak tahu tentang kebenaran 1 Korintus 11 ini. Ada 3 poin yang penting di sini. Yang pertama, Tuhan mengatakan jangan bodoh. Gak mau lagi. Terus turun ini, aduh gimana nih. Ini kok boleh dibantu deh ya. Saya udah hands off aja ya. Ada 3 hal yang akan kita tekankan di sini. Yang pertama katakan jangan bodoh. Ya, jadi kita mesti mengenali karunia-karunia rohani kita. Yang kedua, jangan keliru. Ojo keliru ya. Jangan keliru. Artinya kita mesti tahu, paham sifat, keragaman, tujuan daripada karunia-karunia rohani dalam gereja, dalam hidup kita. Lalu kemudian yang ketiga, jangan pasif. Jadi kita mesti terbuka kepada bagaimana Roh Kudus bekerja dengan berdaulat kepada gereja kita. Nah nanti ini menarik saudara, karena ternyata Roh Kudus itu seperti arsitek yang tahu gereja tertentu dia berikan karunia, dia berikan kemampuan, dia berikan panggilan untuk hal yang tertentu. Jadi saudara mesti tahu panggilan gereja di Sentul tidak sama dengan panggilan gereja di Cikarang. Walaupun sama-sama organisasinya. Walaupun lahir dari rahim yang sama. Tapi panggilan ke sana tidak sama dengan panggilan yang ada di sini. Nah karena itu dibutuhkan karunia-karunia yang lebih spesifik untuk masing-masing gereja. Walaupun semua karunia yang ada bisa tersedia kepada gereja. Nah yang pertama saudara dikatakan jangan bodoh dan kenalilah sumber karunia saudara. Jangan bodoh. Dari ayat 1 sampai 3 tadi sudah dikatakan tentang adanya. Pertama kamu jangan bodoh, kamu jangan agnostik. Dan ada bahayanya. Bahwa ketidaktahuan kita ternyata menjadi bahaya yang aktif. Nah next ini. Dikatakan bahwa karunia-karunia ini, next. Karunia-karunia ini dikatakan ada hal-hal rohani tetapi ada karismata. Ada karunia. Nah apa bedanya Pak? Yang pertama tentu berbicara mengenai hal rohaninya. Yaitu mengacu kepada siapa pemberinya. Yaitu Roh Kudus. Diberikan dari sumber yang sama. Sementara karismata itu hadiahnya. Nangkep ya Ibu Bapak Ibu ya. Jadi Paulus mau mengatakan pertama jangan cari dulu hadiahnya. Cari dulu si pemberinya. Pribadi Roh Kudus lebih besar daripada karunia-karunia Roh Kudus. Amin. Ini mesti jelas. Pribadi Roh Kudus lebih besar daripada karunia-karunianya. Orang dunia mencari karunia. Lupa dengan si pemberinya. Tetapi di sini Rasul Paulus mau mengatakan kepada kita bahwa kalau karunia roh itu berbicara ekspresi Roh Kudus, sedangkan roh adalah pribadi yang harus kita kenal. Jadi pertama saudara mesti ngerti dulu, temukan si pemberinya. Bergaul dengan si pemberinya. Nikmati
relasi kita dengan si pemberi itu. Yaitu roh sendiri. Nah di sini kemudian Paulus menekan, next slide ini. Yaitu ternyata bahwa ayat 2 ini menunjukkan asal usul kelakuan gereja Korintus. Kenapa mereka bisa kacau? Karena dikatakan pada waktu kamu belum mengenal Allah. Jadi pada waktu mereka belum bertobat, mereka itu penyembah dewa, terutama itu ada kuil Aphrodite, di mana di kuil itu ada 1000 imam yang namanya pelacur bakti. Yaitu pelacur perempuan yang melacurkan diri yang bersedia tidur dengan jemaah yang datang. Oke, bapak-bapak jangan bilang, aduh bagus juga kalau ada gereja itu sekarang ya. Ya enggak. Ya, jadi ini memang melayani dewi hawa nafsu, Aphrodite. Nah, orang-orang yang datang itu setelah mereka menyembah berhala dan memberikan kurban, mereka boleh tidur dengan para imam-imam yang disebut sebagai pelacur bakti itu. Jadi bayangkan Paulus memakai kata ekstasi. Kamu hidup di luar kontrol. Jadi waktu mereka ada di dalam penyembahan itu, mereka tuh begitu kayak orang mabuk. Orang yang tak terkendali. Orang yang di luar kontrol dan melakukan apa saja. Dikatakan kamu dulu kayak gitu. Jangan bodoh kamu. Dan jangan mau dikuasai, ditarik lagi kepada berhala-berhala yang bisu itu. Jadi saudara-saudara, di sini Paulus mau mengatakan bahwa ada kecenderungan dan kontras yang tajam antara agama pagan, agama kafir yang menekankan kepada intensitas pengalaman. Nah, masalahnya ini jebakan bagi gereja karismatik. Kita yang berlatar belakang Pentakosta karismatik selalu nyari apa? Pengalaman. Malah ibadah sekarang diganti, bukan lagi ibadah raya, experience worship. Pengalaman penyembahan. Orang cari pengalaman sekarang ke hari Minggu. Bukan beribadah. Makanya banyak protes kalau misalnya tim musiknya kurang angkat lah, nyanyinya kurang bagus lah, itu tidak menyentuh lah, aku nggak nangis lah. Semua akhirnya fokus kepada pengalaman. Bapak Ibu, pengalaman tidak salah. Kekristenan, Tuhan tidak bisa kita maknai hanya semata-mata dengan pengetahuan sains, ilmu pengetahuan. Tuhan nggak bisa kita pikirkan semata-mata dengan pengetahuan, walaupun ada beberapa ilmunya. Tetapi pengalaman akan membuat kita semakin mengenal Allah. Tetapi jangan tertipu dengan si jahat yang membuat kita selalu mengejar pengalaman dan bukan kebenaran. Pengalaman kalau tidak membawa saudara kepada kebenaran, maka saudara akan berbahaya. Ingat, kebenaran di atas pengalaman. Katakan kebenaran di atas pengalaman. Ya. Jadi apa yang kita mesti tekankan di sini adalah bahwa next nih. Bahwa ternyata berita tentang karunia-karunia rohani itu ada kriterianya. Dikatakan tidak mungkin ada ekspresi karunia Roh Kudus yang mengatakan pertama terkutuklah Yesus. Maka itu bukan dari Tuhan. Yang kedua, tidak mungkin ini adalah Roh Kudus kalau, dengar baik ini Bapak Ibu, kalau tidak memuliakan Yesus. Mau itu nubuat, mau itu karunia mujizat, mau itu karunia kata-kata hikmat. Kalau ujungnya memuliakan si manusianya, itu bukan dari Tuhan. Setiap nubuatan yang tidak memuliakan Yesus, bukan dari Tuhan. Dan di dalam Yeremia 23, minggu lalu waktu saya mempelajari ini, tiba-tiba ada rasa takut yang begitu besar. Khususnya kepada pelayanan kenabian. Karena dikatakan, aku menentang. 3 kali Tuhan mengatakan. Kalau Tuhan yang menentang, nggak ada main saudara. Tidak ada
guyon di sini, nggak ada joke di sini. Aku menentang 3 hal ini dikatakan. Salah satunya orang-orang yang mengklaim mereka mendapatkan pewahyuan. Orang-orang yang mencuri firman Tuhan dari nabi yang lain. Kalau sekarang copy paste firman. Nyontek firman Tuhan dikhotbahkan. Plagiat di dalam mimbar. Tapi saudara, yang kedua dikatakan, kamu memfabrikasi, membuat pengalaman, imajinasi, ilustrasi, impresi, seolah-olah itu datang dari saya. Waktu saya baca itu, saya gemetar. Dan saya bilang, Tuhan, kalau tidak nubuatan itu memuliakan Kristus dan menuntun orang kepada Kristus, mending tutup mulut saya Tuhan. Di sini jelas kriterianya. Enggak ribet. Dikatakan kalau itu bicara tentang otoritas Kristus dan memuliakan Kristus, dan kamu jangan takut untuk melakukan semua manifestasi daripada Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus tidak pernah membiarkan kita memfasilitasi sesuatu yang meremehkan, yang mendistorsi, yang menggantikan posisi Yesus sebagai Tuhan. Mohon maaf, saya nggak peduli seberapa hebat orang itu naik turun surga atau naik turun neraka. Tapi kalau firman penyataannya mengatakan, dan buat saya ini sangat geram gitu. Seolah-olah kamu masuk neraka karena saya. Di mana ada firmannya itu? Tidak ada. Tetapi kita di dalam postmodern sekarang ini, hanya karena yang ngomong itu terkenal, hanya karena yang ngomong itu followersnya banyak, hanya karena yang ngomong itu gerejanya banyak. Lalu seolah-olah itu pernyataan yang benar. Hati-hati Bapak Ibu. Paulus jelas di sini bilang, kalau itu tidak memuliakan Kristus, tidak membuat kita hidup di dalam ajaran yang benar, ajaran yang lurus, maka itu bukan dari Tuhan. Jangan bodoh. Jangan mau bodoh. Dengan kata lain, fondasi karunia rohani yang sejati adalah pengakuan akan Yesus Kristus Tuhan yang jelas. Amin saudara. Yesus adalah Tuhan, merupakan fondasi dari pemakaian karunia rohani di dalam gereja. Nah yang kedua, jangan keliru. Tadi jangan bodoh, sekarang jangan keliru. Kita mesti tahu akan sifat, akan keragaman, akan tujuan daripada karunia rohani. Dari ayat 4 sampai 7, coba perhatikan yang next ini. Satu kata, 3 realita. Ya next. Coba perhatikan baik-baik. Ada 3 kata tapi 1 realita. Dikatakan pertama, ada berbagai karunia tetapi 1 roh. Berbagai karunia atau berbagai anugerah. Ada berbagai anugerah. Karena dipakai kata karismata, yaitu karunia-karunia anugerah. Yaitu charis kan itu artinya kasih karunia, anugerah. Karismata artinya karunia anugerah. Jadi ini jamak. Dikatakan ada banyak anugerah yang dikaruniakan kepada kita. Jadi karunia rohani itu adalah pemberian Allah. Tidak bisa kita usahakan. Itu murni adalah kasih karunia Allah buat gerejanya. Allah begitu sayang sama gerejanya, dia kasih yang terbaik. Anugerah-anugerah yang akan membuat gereja Tuhan berjalan seperti yang Tuhan mau. Ada banyak anugerah-anugerah, tetapi 1 roh. Artinya bahwa setiap kasih karunia itu murni datang dari Tuhan. Nah yang kedua dia katakan ada berbagai macam pelayanan. Nah dia pakai kata diakonia di sini. Ada berbagai pelayanan, ada berbagai diakonia. Tetapi 1 Tuhan.
Dengan kata lain, karunia rohani selalu berfungsi dalam konteks pelayanan. Katakan sama-sama. Karunia rohani selalu berfungsi dalam konteks pelayanan. Bukan untuk cari duit. Pelayanan tubuh. Jadi saudara-saudara, karunia rohani tidak bisa kita pakai untuk diri kita sendiri, tetapi sebagai alat pelayanan kepada orang lain. Ada rupa-rupa karunia, ada rupa-rupa pelayanan, dan yang ketiga ada berbagai kegiatan atau operasi. Nah dia pakai kata energemata, artinya ada banyak pengoperasian. Jadi ini dari kata energo, energi, ada berapa banyak tindakan atau aktivitas. Tetapi Allah yang sama yang mengerjakannya. Dengan kata lain ada 3 kata. Karunia, karismata, lalu kemudian diakonia, pelayanan, dan operasi-operasi, tindakan-tindakan, aktivitas. Tetapi satu realitanya yaitu Tuhan sendiri. Dengan kata lain dia mau mengatakan begini, karunia dari roh yang sama datang dari Yesus Kristus. Bekerja sama dengan Bapa Sorgawi dan dicurahkan di dalam manifestasi Roh Kudus. Saudara perhatikan, Paulus menyadari kehadiran Trinitas di dalam operasi karunia rohani. Jadi kalau gereja melakukan karunia rohani, mereka sedang menyatakan Tritunggal di dalam bentuk yang lain. Tritunggal bukan hanya sekadar doktrin teologis yang datang dari mimbar atau di sekolah-sekolah atau di deka. Kita belajar. Ketika kita melakukan pelayanan dengan manifestasi Roh Kudus di dalam jemaat, di dalam kesan saudara, di dalam pelayanan perintisan, di dalam pelayanan diakonia, kita sedang menghadirkan Trinitas kepada orang. Kita sedang memberitakan Tritunggal yang kudus itu. Jadi saudara-saudara, sama seperti Trinitas itu 3 oknum di dalam satu, maka di sini sama juga. 3 karya, anugerah, karismata, lalu kemudian pelayanan-pelayanan dan operasi-operasi semua dilakukan. Berbeda satu sama lain tetapi dilakukan oleh Allah yang sama. Next ini. Nah jadi apa kekeliruannya yang kita mesti sadari? Pertama, karunia bukan properti pribadi. Karunia bukan properti pribadi. Dikatakan karismata datang dari anugerah Allah. Kalau gendam itu dari upaya saudara topo, bertapa, dapat gendam. Bayar ini bayar itu, saudara bisa dapat tenaga-tenaga dalam. Ajian-ajian. Tetapi kalau di dalam karunia rohani, karismata, tidak ada urusannya. Saudara harus sadar, itu semua murni datang dari Allah. Saudara perhatikan ketika satu kali di dalam KKR di dalam KKR Samaria, seorang yang bernama Simon, seorang ahli sihir, bilang gini, ih luar biasa ini karunia, boleh gak aku beli? Betul kan? Karena dengan itu dia dapat keuntungan. Lalu apa kata para rasul? Binasalah engkau oleh uangmu. Kamu kira kau bisa beli ini semua? Dan saudara tahu, Filipus yang memulai KKR di sana di Samaria, tidak mulai dengan pertunjukan karunia, enggak. Perhatikan baik-baik. Makanya jangan salah. KKR bukan karena iklan, datanglah untuk disembuhkan. Saya enggak lihat itu di dalam perjanjian baru. Iklan itu. KKR di dalam di dalam Samaria, Kisah Rasul 8. Itu dimulai dengan begini. Filipus berkhotbah tentang Yesus yang adalah Mesias. Dia bicara tentang Tritunggal. Lalu Allah mengkonfirmasi dengan tanda ajaib, mujizat,
dan pencurahan Roh Kudus. Berikan pujian kepada kita, haleluya. Di dalam Markus 16, dan ini selalu perkataan daripada almarhum KKR yang saya selalu ingat, tertancap kalau saya mulai mikirkan mengenai memimpin sebuah KKR. Dia katakan, tanda-tanda ini menyertai, mengikuti, mengkonfirmasi pemberitaan Injil. Jadi yang lu khotbahin apa? Injil Yesus Kristus. Maka Tuhan akan mengkonfirmasi pemberitaan Injilmu dengan kesembuhan, dengan kelepasan, dengan orang-orang mulai dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka berbahasa baru. Jangan kebalik. Tetapi orang dunia selalu kepingin apa? Kepingin pengalaman mujizat. Sembuh, dibebaskan. Padahal sebenarnya mereka perlu apa? Perlu dengar Yesus. Perlu dengar Mesias yang membebaskan itu. You preach Jesus, everything will follow. Itu pola gereja perjanjian baru. Mereka selalu memberitakan tentang Kristus. Maka semua mengikutinya. Tanda ajaib mengikuti. Setan-setan dilepaskan. Karena Kristus yang diberitakan. Next. Bahwa karunia rohani untuk kepentingan bersama. Ada satu tujuan. Ada rencana yang Tuhan rancang bagi setiap gereja Tuhan. Di masing-masing kota. Di masing-masing tempat. Dan untuk itu kita memerlukan satu sama lain. Jadi ini bukan untuk semua keinginan kita. Dan inilah jantung daripada ayat ini Bapak Ibu. Jadi 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 itu jantungnya, engselnya itu di ayat 7. Ayat 7 mengatakan, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Itulah the heartbeat daripada operasi karunia rohani. Dan ini diberikan terus-menerus. Ya, jadi karunia terus-menerus diberikan, bukan sekali seumur hidup. Makanya ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, berbahasa lidah. Betul sekali pernyataan itu, tetapi kita mesti terus-menerus minta. Penuhi aku Tuhan, penuhi aku, penuhi aku, penuhi aku. Di dalam karunia bernubuat, karunia menumpangkan tangan untuk orang sakit, karunia iman, karunia mujizat. Terus menerus saudara harus minta kepada Tuhan. Karena ini bukan cuma sekali jadi lalu udah beres, semuanya kamu pasti sempurna. Enggak saudara. Tapi terus menerus untuk kita minta. Bukan ini, karena itu bentuknya pasif saudara ya. Jadi karunia terus menerus diberikan, bukan sekali seumur hidup. Tapi terus menerus ada kerinduan. Untuk itu berdampak nyata bagi komunitas saudara. Saya percaya ini yang firman Tuhan katakan kepada gereja ini dalam tahun ini. Saudara lihat kata di bawah ini? Hidup yang berdampak. Dan ini hanya bisa terjadi kalau semua gereja IKPB MDC Lipo Cikarang menyadari bahwa semua karunia-karunia yang ada di masing-masing kelompok, masing-masing pelayanan, masing-masing pribadi dipakai bersama untuk kepentingan bersama. Dan tidak boleh ada persaingan satu sama lain. Maka engkau akan melihat ini terjadi di komunitas. Berikan pujian kepada kita, haleluya. Ini sesuatu yang penting dan serius kalau kita mau lihat dalam paruh kedua dalam tahun ini. Untuk kepentingan bersama. Jadi saudara, karunia-karunia rohani adalah anugerah dari Tritunggal yang beragam. Dalam bentuk yang berbeda-beda tetapi satu sumbernya. Dan yang terakhir, jangan pasif. Next, jangan pasif. Dalam bagian ketiga ini Bapak Ibu. Dikatakan yang tadi pertama jangan bodoh. Kamu tahu tentang karunia-karunia rohanimu. Yang kedua, jangan keliru. Kamu tahu, tetapi yang ketiga jangan pasif. Terbuka bagi operasi roh yang berdaulat. Dari ayat 8 dikatakan, next ini, ada 3
jenis kelompok karunia. Kita sudah belajar ini waktu pertemuan doa hari Jumat ya. Berapa kali kita belajar ini mengenai 3 kelompok karunia. Karunia pertama itu kelompok karunia pewahyuan, penyataan. Yaitu karunia kata-kata hikmat, karunia kata-kata pengetahuan, dan karunia membedakan roh. Ini semua bekerja dari penyingkapan di dalam benak saudara. Tetapi yang kedua karunia kuasa yang bekerja dengan tangan saudara. Karunia menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bukan satu penyakit. Berbagai macam. Dan Tuhan mau saudara terus menerus melakukan ini. Makanya ketika kita menumpangkan tangan kepada orang sakit sembuh. Karunia mujizat. Melakukan tanda-tanda ajaib. Mungkin membangkitkan orang lumpuh. Mungkin melipat gandakan. Mungkin melakukan sesuatu perkara, melepaskan roh jahat dari kehidupan seseorang ketika engkau menumpangkan tangan. Dan karunia iman. Di mana engkau berkata, engkau memegang, engkau mungkin menjejakkan kakimu di tempat itu dan mengatakan milik Tuhan. Milik pusaka Tuhan. Maka engkau akan melihat ini karunia yang mustahil tetapi bisa diberikan kepada gereja. Lalu yang ketiga karunia vokal. Di mana karunia ini beroperasi lewat perkataanmu. Karunia berkata-kata dalam bahasa lidah. Karunia menafsirkan bahasa lidah. Dan kita pernah melakukan ini di gereja ini. Bagaimana saudara melangkah dengan iman. Berbahasa lidah lalu Tuhan meminta orang lain untuk mendapatkan penafsiran. Dan yang ketiga karunia bernubuat. Yaitu kombinasi dari karunia penyingkapan. 3 karunia pertama. Dengan karunia yang ketiga, kelompok karunia ketiga. Maka itulah dalam bentuk nubuatan. Saudara-saudara luar biasa. Tuhan ingin dan besok saya akan berbicara mengenai buah roh. Sama juga ada 3 kelompok. Jadi ini kayak seperti pairing. Ada buah roh, ada karunia roh. Dua-duanya dengan dibagi 3 kelompok yang sama. Untuk relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, dan dengan diri sendiri kalau itu bicara mengenai buah roh. Nah saudara-saudara kembali lagi ke sini. Jadi 3 domain karunia ini, Jack Hayford mengatakan begini. Bahwa ke-9 karunia ini bukan menu a la carte. Yang boleh kita pilih atau kita tolak sesuka hati kita. Semua ini adalah bagian dari administrasi normal Roh Kudus dalam gereja. Menolak sebagian dari karunia ini sama dengan menolak seluruh pelayanan roh di dalam gereja. Dan ini yang terjadi dengan banyak gereja. Kenapa makanya gereja lumpuh? Mereka pilih-pilih. Ini bukan makanan Padang Bapak Ibu. Amin. Sama seperti buah roh. Ada berapa buah roh? Nah salah. Buah roh cuma 1. Dia gak bilang buah-buah roh. Bapak Ibu kalau makan jeruk, saudara emang makan kulitnya? Saudara makan bijinya? Saudara makan serabutnya? Tapi semua itu adalah unsur daripada jeruk. Yang bikin jeruk menjadi jeruk. Karena ada dimensi kulit, dimensi daun, dimensi seratnya itu, dimensi bijinya, dimensi pulpnya itu, dimensi airnya, dimensi warnanya. Itu semua dimensi. Tapi cuma 1 buahnya. Sama tadi. 1 roh, tapi 9 ekspresi yang keluar dalam gereja Tuhan. Tapi semua itu hanya menyatakan 1 roh, 1 Tuhan. Allah yang bekerja bersama-sama di dalam gerejanya. Nah saudara-saudara ini luar biasa. Bahwa Allah mau kita mengerti ini. Bahwa Roh Kudus adalah distributor yang bijaksana. Apa maksudnya? Kepada gereja tertentu, dia berikan karunia tertentu yang dominan untuk pelaksanaan visinya. Boleh tadi mana yang dari Sentul? Pak boleh bangkit berdiri Bapak. Sebelum saya ini. Ada yang tim Sentul sebentar. Yes. Silakan Bu. Ini yang saya merasakan waktu tadi saya duduk
dan lihat Bapak Ibu, bahwa saya tahu bahwa Bapak Ibu datang dari Sentul. Ya saya tahu bahwa Pak Thomas adalah yang diutus dan Ibu. Tapi saya melihat begini yang Tuhan katakan. Bahwa Roh Kudus memberikan karunia unik kepada gereja ini. Di mana kalian akan menjadi gereja yang menembus tempat-tempat sulit. Dan memberikan orang-orang dari suku-suku asli. Mereka-mereka yang mungkin secara bahasa akan tidak mudah untuk dimengerti dengan bahasa Indonesia yang biasa. Atau mungkin the way kalian menyampaikannya tidak sama. Tapi saya melihat bahwa Tuhan memakai Pak dan Ibu Thomas. Karena engkau melihat bagaimana engkau telah melewati begitu banyak lapisan orang. Engkau telah melewati begitu banyak lapisan ekonomi manusia. Di mana selama engkau melayani di tempat ini. Dan itu akan menjadi satu jejakmu di mana engkau punya spread yang begitu besar. Termasuk bagaimana menerjemahkan kebenaran yang sulit untuk menjadi mudah dan dimengerti oleh rakyat biasa. Tapi engkau bukan sekedar menerjemahkan, tapi membuat itu menjadi kontekstual kepada mereka. Sehingga mereka tidak lagi menyampaikan itu dengan pikiran lama, dari agama yang lama, lalu sekarang digantikan saja dengan Yesus. Tapi mindset mereka tetap tidak berubah. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada engkau hambaku, bahwa aku menaruh engkau di sana sebagai pengajar. Dan menaruh orang-orang yang kuutus di sana dengan kualifikasi pengajar. Karena engkau akan membuat orang-orang dari suku-suku yang asli ini. Mungkin saya tahu mungkin ini mereka yang dari Sentul, Jonggol, yang berbahasa Sunda, orang-orang dari asli Sunda. Dan saya melihat bagaimana engkau dan para tim pengajar ini akan menyampaikan itu dengan cara yang sederhana. Tetapi masuk di dalam hidup mereka. Dan firman Tuhan berkata kepada kalian bahwa Bapak Ibu sekalipun engkau muda tetapi engkau jangan merasa bahwa kami ini tidak bisa dipakai Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan aku telah menaruh kepada kalian tim ini. Satu tim walaupun kecil tetapi engkau akan melihat aku akan memperlebar patok-patokmu. Aku akan memperbesar wilayahmu. Aku akan menambah orang-orangmu. Dan mereka adalah orang-orang yang sekalipun mereka mungkin secara pendidikan menjadi pendidikan yang kurang tinggi. Tetapi firman Tuhan berkata, aku akan menaruh roh yang haus kepada mereka. Sehingga mereka betah untuk belajar. Mereka betah untuk diajar. Dan mereka akan terus mendapatkan kebenaran demi kebenaran. Bahkan saya melihat akan ada orang-orang dari suku Sunda ini. Yang akan Tuhan bangkitkan dan menjadi hamba Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang memberitakan ini. Masuk kepada tempat-tempat yang jauh. Lebih jauh lagi. Dan mereka akan sungguh dipakai Tuhan. Saya melihat orang seperti Onesimus di Alkitab. Orang-orang yang mungkin secara latar belakang, mereka punya latar belakang yang kurang baik secara masyarakat. Tapi kemudian ketika mereka bertemu dengan Tuhan, ketika mereka dimuridkan kata Tuhan. Hambaku, aku menaruh orang-orang ini kepada engkau. Dan aku akan menaruh kesabaran dan hati gembala. Dan hati yang cukup lebar untuk membuat orang-orang seperti ini yang kelihatannya tidak fit, tidak qualified. Tapi akan akulah yang mengkualifikasikan mereka untuk masuk di dalam pelayanan. Dan saya melihat yang kedua, Tuhan mengatakan aku menaruh roh doa ke dalam gereja ini. Di mana roh ini menjadi seperti tombak, menjadi seperti driving force yang begitu kuat. Dan doa-doamu, saya melihat ada bukan cuma doa biasa, tapi puasa. Seperti orang yang berdoa dengan doa keliling, doa yang strategis, doa yang bertaruh dengan kuasa kegelapan. Dan firman Tuhan berkata bahwa aku akan melepaskan malaikat-malaikatku berjaga-jaga ke dalam hidupmu. Berjaga ke dalam perjalananmu, kemanapun yang kau pergi. Karena engkau akan melihat bahwa pertarungan dengan kuasa kegelapan akan menjadi bagian dan cerita yang lumrah yang akan kau dengar dari jemaat yang kalian layani. Di mana mereka akan mengalami resistensi dari kuasa kegelapan. Tapi engkau akan melepaskan mereka. Untuk itu saya melihat bahwa karunia syafaat, karunia doa, karunia kata-kata hikmat dan karunia kata-kata pengetahuan. Akan kulepaskan kepada engkau, demikian firman Tuhan Ibu. Supaya engkau melihat bahwa aku akan menyertaimu. Dan aku akan membuat apa yang kalian doakan. Tidak sekedar sesuatu yang biasa-biasa. Tapi menjadi doa yang powerful. Doa yang impactful kata Tuhan. Dan sewaktu engkau berkunjung. Bahkan firman Tuhan berkata kepada Bapak. Sewaktu engkau berkunjung, sewaktu engkau mulai melihat, sewaktu engkau mulai bertemu, engkau tidak merencanakan itu dalam strategi manusia. Tuhan mengingatkan saya kepada kedua bapak ini, bahwa seperti ketika di dalam Kisah Rasul 4, ketika terjadi resistensi di mana Petrus dan Yohanes ditangkap, mereka berdoa.
terlepas dari adanya macam-macam tekanan. Mereka tidak membuat strategi manusia. Tapi Tuhan mengatakan, sewaktu engkau sepakat dengan strategi yang datang dariku, yaitu roh, berdoa dan berdoa dan berdoa, maka aku yang akan membuat goncangan itu terjadi. Aku yang akan membuat pintu-pintu terjadi. Dan aku berdoa bahwa engkau meminta keberanian. Dan karena itu aku melepaskan roh keberanian kepada engkau. Roh pioneering spirit. Roh untuk menjadi pelopor. Untuk membuka setiap pintu-pintu yang tertutup itu. Terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya melihat bahwa tahun depan engkau akan mulai mencapai hit angka 100 kata Tuhan. Dimana engkau akan melihat bahwa ini bukan sesuatu yang biasa. Tapi ini adalah sesuatu yang menjadi cara di mana orang akan melihat. Bahwa bukan dengan cara konvensional. Tapi doa, peperangan rohani, pengajaran yang terus menerus engkau lakukan akan menghasilkan buah-buah yang kuat dan murid-murid yang kuat. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Berikan pujian kepada kita. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk. Thank you Lord. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan memberikan tahu dengan persis karunia yang dibutuhkan oleh masing-masing gereja. Itu sebabnya ketika engkau mulai melakukan assessment kepada karunia-karuniamu. Bukan untuk pamer, tapi karena kau tahu bahwa kenapa engkau ada di sini. Karena Tuhan mau karunia itu bekerja dalam saudara dan menggerakkan gereja ini. Amin saudara. Dia administrator, dialah yang akan mengatur semuanya sehingga mencapai yang diperlukan. Dan bagaimana respons kita? Ada 3 hal ini yang menjadi respons kita. Yang pertama, jangan padamkan. Jangan padamkan, ini perintah Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Untuk engkau jangan padamkan roh. Jangan menghalangi, jangan mengejek, jangan merendahkan. Manifestasi yang otentik dari Roh Kudus. Oh banyak gereja memadamkan karunia ini karena dia bilang shh, bikin berisik. Dan ini sudah terjadi Bapak Ibu. Ada orang mengatakan, Pak kenapa di gereja kami enggak lagi ada berbahasa lidah. Padahal kami mengatakan bahwa kami percaya Roh Kudus bermanifestasi. Bikin berisik. Kok bikin berisik? Ya bikin berisik kalau tidak ada makna dan tujuannya memuliakan Tuhan. Ada gereja-gereja karismatik yang tidak mau lagi berbahasa roh di dalam penyembahannya. Karena dia bilang bikin berisik, enggak jelas, orang takut. Karena mereka berbahasa lidah tapi mereka tidak pernah menyampaikan pesan itu dalam bentuk yang jelas dan dimengerti. Sehingga jemaat bisa mengatakan amin kepada berita itu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan padamkan roh di dalam ibadahmu. Jangan padamkan roh di dalam doa-doamu. Jangan padamkan roh di dalam pertemuan kesan dan pelayan-pelayanan yang lain. Yang kedua perintahnya dikatakan, rindukan dengan aktif. Inginkan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 31 dikatakan, inginkan karunia itu. Seperti engkau menginginkan karunia nubuatan, inginkan karunia itu. Paulus memerintahkan kita untuk mencari karunia itu dengan semangat. Bapak Ibu, ini penting. Di mana seperti seorang petani yang dengan percaya kepada kedaulatan. Walaupun dia tahu karena waktu itu sumbernya hujan itu datang dari langit. Nggak bisa bikin hujan buatan pada waktu itu. Ya mereka tahu Allah yang berdaulat. Yang memberikan hujan di awal musim dan akhir musim. Tetapi petani tetap menanam. Petani tetap membajak. Petani tetap melakukan, merawat ladangnya. Dan dia tetap berdoa supaya Tuhan mencurahkan hujan. Jadi kita mesti tahu, ya betul roh dicurahkan kepada gereja. Itu adalah bagian Allah. Tapi bagian kita adalah apa? Menginginkannya. Mengaktifkannya. Melakukannya terus menerus. Jangan cuma setahun sekali. Terus menerus lakukan ini. Karena prinsip karunia sama dengan pemakaian pisau. Semakin engkau sering pakai, semakin dia tajam. Bukan semakin diasah, dipakai terus. Akan permanen. Practice will makes you permanent. Bukan perfect. Permanent. Terus menerus melakukan karunia rohani. Membuat karunia itu permanen di dalam hidup saudara. Dan yang ketiga dikatakan uji semuanya sebelum. Uji.
Apa maksudnya diuji di dalam 1 Tesalonika 5:21? Artinya saudara mesti punya kriteria kristologi, kriteria firman. Bahwa apa yang kau dengar harus diuji dengan firman. Harus diuji apakah ini memuliakan Tuhan Yesus atau tidak. Harus diuji apakah ini akan membangun tubuh atau tidak. Mari kita lihat. Apakah dengan mereka menerima nubuatan, menerima pernyataan roh, orang itu semakin mendekat kepada Tuhan. Orang itu kan semakin menjauhi dosa. Orang itu kan semakin merangkul kekudusan dalam hidup mereka. Uji. Dan juga waktu bisa menguji. Nah, saudara-saudara, saya mau tutup dengan teladan Kristus. Ternyata teladan yang sempurna itu datang dari Kristus. Pada waktu inaugurasi pelayanan yang pertama sekali Yesus, dalam Lukas pasal yang keempat, ayat 18. Dia membuka gulungan kitab Yesaya. Lalu dia membaca karena mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Dan ia telah mengurapi aku. Di sini saudara lihat, bahwa sekalipun Yesus adalah putra Allah. Dia pemegang kedaulatan semesta, walaupun dia menjadi manusia. Tetapi dia tetap berkata, Roh Tuhan ada padaku. Dia membangun reputasinya dari Roh Kudus yang bekerja padanya. Menyembuhkan, memberikan kabar baik, melepaskan, memberi makan, melakukan mujizat. Roh Tuhan ada padanya. Dan ketika gereja pertama dilahirkan di dalam gerakan Pentakosta, Yesus naik ke sorga. Dikatakan bahwa dia mencurahkan karunia. Nah, dengar baik Bapak Ibu. Karunia rohani bukan ornamen gereja. Saya ulangi. Karunia-karunia rohani bukan ornamen gereja. Tetapi perlengkapan perang dari gereja. Perlengkapan perang untuk melakukan kesaksian, penginjilan, perintisan gereja, dan ekspresi kasih Allah untuk melayani orang-orang miskin dan lemah. Karunia rohani adalah perlengkapan perang gereja Tuhan. Pakai selengkap senjata Allah itu. Pakai karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada saudara sebagai gereja. Tim musik boleh naik. Dan saya mau tutup dengan statement yang terakhir ini. Kepada masing-masing telah diberikan pernyataan roh. Untuk kepentingan bersama. Berarti setiap orang punya karunia untuk semua orang. Amin. Katakan setiap orang diberi karunia untuk semua orang. 3 perintah ini. Jangan abaikan, jangan remehkan karunia-karunia rohani. Jangan padamkan. Tapi rindukan. Dan yang ketiga, saudara lakukan itu untuk pekerjaan Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Boleh kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Kurasakan Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Bila saudara rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus dan engkau sebagai tandanya engkau diberikan karunia berbahasa lidah. Dan engkau mengatakan, Tuhan, aku ingin, aku rindu, aku mau aktif di dalam berbahasa lidah. Saudara, boleh maju ke depan. Saya ingin berdoa untuk saudara. Silakan bila saudara ingin menerima karunia bahasa lidah dalam hidup saudara. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah
Siapa yang saudara ingin? Ini adalah datang dari Tuhan, bukan datang dari manusia. Bukan karena kau layak, aku hanya minta kepada Tuhan, maka Dia akan memenuhi engkau dan memampukan engkau berdoa di dalam bahasa lidah. Dan ini menjadi doa pemberian Tuhan yang tidak bisa diintervensi oleh kuasa-kuasa lain. Mujizat terjadi sekarang. Oh yes Lord. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kepada bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang maju pada hari ini di depan, saudara rindu dan saya menghargai kesediaanmu untuk menerima karunia berbahasa lidah. Nah, ini yang menjadi langkah-langkah yang sederhana. Pertama, bahwa kita tahu Roh Kudus diberikan kepada orang percaya yang meminta dan sudah lahir baru. Amin. Sudah lahir baru di sini, sudah percaya Yesus. Amen. Maka yang kedua, mintalah. Dan yang ketiga, langkah dengan iman. Bahwa bukan Roh Kudus yang akan menggerakkan lidahmu. Engkau tidak jadi orang yang kesurupan, tapi engkau melangkah dengan iman. Dan engkau melakukan dengan bahasa yang baru, dengan memuliakan Tuhan. Engkau sedang memuliakan Yesus dengan bahasa yang baru, yang lahir dan diimpresikan dari dalam hatimu. Keluarkan itu dengan berani. Katakan bersama-sama dengan saya, berdoa dengan suara nyaring. Katakan, Bapa di surga, aku bersyukur Yesus Kristus yang telah menyelamatkan aku dari dosa-dosaku. Dan hari ini aku telah dibasuh dengan darahnya. Aku percaya seluruhnya. Dia adalah Tuhan dalam hidupku. Dan Engkau berjanji Bapa, memberikan kepadaku Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus. Khususnya berbahasa lidah. Menjadi pemberian Tuhan yang baik. Untuk aku bisa berdoa semakin baik. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima janji firman-Mu ini. Dan sebagai tandanya, dengan iman, aku memuliakan Engkau dengan bahasa yang baru ini. Dalam nama Yesus. Mulai dengan imanmu. Mulai dengan iman. Memuliakan Tuhan. Dan perkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan keras. Terima di dalam nama Yesus. Sheke, yes, yes, yes. Mulai memuliakan Tuhan dengan bahasa yang baru. Yes, bisa terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu. Penuhi dalam Mujizat terjadi sekarang. Muliakan Dia dengan bahasa yang baru. Mujizat terjadi sekarang. Gideon, Sidebe, Shuo, yes, 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 yes. Kuasa-Mu. Mujizat terjadi. Mari semua saudara yang sudah berbahasa lidah, mulai berdoa, mulai memuliakan Yesus.
Ini yang Roh Kudus katakan kepada gereja di Cikarang ini. Bahwa saya melihat sebelumnya bahwa api itu sudah seperti mau meredup. Tapi kemudian ada orang-orang yang rela untuk menaruh dirinya seperti kayu bakar. Dan kayu bakar ini terus ada di dalam api itu. Terus ada di dalam api itu. Satu demi satu kayu itu datang. Satu demi satu kayu itu ditaruh di dalam kumpulan itu. Dan kemudian api itu mulai membesar. Api itu mulai membesar. Api itu mulai membesar. Api itu mulai membakar. Dan bukan lagi kebakaran yang merusak. Tapi kebakaran yang membawa kelegaan. Kebakaran yang membawa kesegaran. Kebakaran yang membawa pembaharuan. Kebakaran di dalam roh. Di dalam jiwamu. Sehingga firman Tuhan akan dinyatakan dengan cara yang segar, cara yang baru, cara yang akan memuliakan Tuhan. Tuhan, aku berdoa supaya setiap jemaatmu menjadi kayu-kayu bakar. Arang-arang yang akan mengingatkan seperti Kristus yang di mana arang itu mengingatkan akan orang-orang yang lari dari Tuhan. Seperti Petrus yang kembali, yang bertobat, yang mereka yang dingin dipulihkan, dikobarkan, dibangkitkan lagi api mereka untuk penginjilan, untuk jiwa-jiwa, untuk kesembuhan, untuk Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, thank you Lord. Curahkanlah kuasa-Mu. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mujizat terjadi di tempat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima pada saat ini mujizat kelepasan dari setiap jebakan judi online, jebakan pinjaman. Tuhan memampukan engkau mencurahkan pertolongan yang baru, membebaskan engkau dari hutang-hutang, membebaskan engkau dari keterikatan dan kecemasan, ketakutan akan masa depan, akan bisnis yang merosot dan bisnis yang tutup dalam tahun ini. Kami berkata dalam nama Yesus, hidup, hidup, hidup. Bisnis berusia panjang, tubuh berusia panjang, sehat, kuat. Keuangan gereja sehat, kuat. Haleluya. Angkat kedua tanganmu pada saat Bapa, ketika kami mengarahkan hati dan pikiran kami dan tangan kami terbuka, ini adalah tanda di mana kami terbuka kepada kuasa Roh-Mu. Kami menjadi gereja yang aktif di dalam melakukan manifestasi karunia-karunia Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Bahkan dari anak kecil, dari anak-anak sekolah minggu, dari PAUD yang ada di sekolah, bahkan guru-guru yang ada di sekolah yang mengajar. Kami percaya bahwa anak-anak ini akan mengalami Tuhan. Kuasa Tuhan ada di tempat ini. Dan Tuhan akan membuat mereka mendekat kepada Tuhan. Senantiasa mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Sewaktu mereka kembali masing-masing menjadi saksi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau. Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan yang akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau. Memberikan engkau kasih karunia yang melimpah. Tangannya ada di atas kepalamu.
menjaminkan kemenangan dalam hidupmu. Tempat yang kau injak dengan kakimu, rumah yang engkau kontrakkan menjadi milik pusakamu. Di dalam nama Yesus, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah, erat dan manis dengan Roh Kudus melingkupi engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya menjemput kita dan sampai kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Semua yang percaya berkata, Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai ketemu besok malam.